Oh, Selvira nggak mau di-record kah? Mungkin tadi dia pilihnya ini kali. Pas inform consent untuk record dia mungkin no kali ya. Coba nanti dia suruh join ulang. Tolong kasih tahu si Selvira ya. Radit. Oke, kita mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kelas Big Data Analytics. Pada malam ini kita masuk ke chapter 11, membahas mengenai SVM, Support Vector Machine. Jadi ada metode di dalam Big Data Analytics yang disebut dengan SVM model. Apa yang dimaksud dengan SVM model? Jadi agenda kita di malam ini adalah introduction untuk machine learning. Kemudian saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan SVM atau support vector machine, bagaimana caranya SVM itu bekerja, dan bagaimana cara proses di dalam non-linear SVM. Kemudian kita akan bahas mengenai use case dari SVM model, dan selanjutnya kita akan demokan di beberapa tools. Jadi machine learning. Jadi machine learning adalah subset dari artificial intelligence, which provide machines the ability to learn automatically and improve from experience without being explicitly programmed. Jadi machine learning itu dia belajar untuk jadi kalau komputer itu bekerja apabila dia ada steps yang diinformasikan kepada dia untuk dilakukan. Jadi ada activity yang harus dilakukan oleh komputer. Nah, di dalam machine learning dia berbeda. Jadi di dalam machine learning yang merupakan subset dari artificial intelligence, mesin itu belajar secara otomatis, dan kemudian dia bisa automatically improve berdasarkan experience yang terjadi. Jadi ada proses iteratif di sana. Jadi setelah yang pertama, kemudian yang kedua, dia belajar dari kesalahan sebelumnya dan dia membentuk model yang baru secara otomatis, secara continuous, secara terus-menerus. Sehingga kemudian terciptalah suatu model yang selalu relevan dengan perubahan dari environment yang terjadi. Tanpa diprogram. Jadi dia sudah terjadi otomasi di dalam pemodelan. So, ketika data secara continuous masuk ke dalam data di input secara terus-menerus, kemudian output terprediksi, maka dari hasil outputnya ternyata terjadi ketidakakurasian yang ada yang akurasi, ada yang tidak akurat, maka itu akan berpengaruh kepada model yang terbentuk. Jadi dia ada proses iteratif, ketika data berubah, output berubah, dia belajar dari data tersebut dan kemudian memperbaiki diri. Modelnya memperbaiki diri. Dan itu dilakukan secara continuous, ya, tidak tanpa henti. Kemudian types of machine learning, ada yang supervised dan ada yang unsupervised dan ada yang reinforced learning. Supervised itu dia given kepada apa yang menjadi dependent variable. Unsupervised dia tidak ada yang dependent variable, semuanya independent. Jadi dia mencari kesetaraannya masing-masing. Kemudian apa yang dimaksud dengan support vector machine?
Support vector machine adalah suatu supervised classification method yang separates the data menggunakan hyperplanes. Ya. Jadi dia ada supervised, jadi SVM merupakan supervised machine learning algorithm yang melakukan klasifikasi, ya, dan regression algorithm menggunakan kernel function. Ada fungsi kernel yang diimplan di dalam SVM tersebut. Bagaimana cara SVM bekerja? Jadi, support vector machine merupakan supervised classification methods yang memisahkan data menggunakan hyperplanes. Jadi kalau kita ada dua data, ya, data papis sama data kelinci. Kemudian dia mencari SVM, dia mencari mana yang paling yang berada paling ujung. Jadi ada 3 nih, 1, 2, 3 paling ujung, 1, 2, 3 paling ujung. Kemudian dia mengukur berapa jarak antara ini dan ini dan ini. Kemudian dia mencari mana yang menjadi titik tengahnya mereka. Kemudian baru ditarik garis lurus, yaitu titik hyperplanes, yaitu titik yang berada di antara border, ya. Tetapi dia tidak tapi dia bersifat linear. Jadi dia bersifat linear, bukan yang dia bisa sigmoid dan lain sebagainya, tapi dia sifatnya linear. Nah, jarak antara dari hyperplanes kepada titik terjauhnya adalah yang papis dan kelinci ini, maka dia membentuk apa yang disebut dengan margin. Ada garis margin yang dimana dua koordinat terakhir ini merupakan support vektor. Jadi vektor yang menjadi acuan. Mana yang terjauh? Oh ini ya, dari ini terjauh ini. Yang kelinci yang terjauh yang ini. Maka ini menjadi support vektor. Kemudian hyperplanes dia mencari kesetimbangan di antara jarak dari masing-masing ini untuk dia tentukan yang mana yang menjadi condongnya dia berapa derajat, ya. Ini disebut dengan hyperplanes. Kemudian margin, terdapat margin antara titik ujung dan titik ujung ini. Ini disebut dengan titik marginnya. So, support vector machine melakukan supervised classification methods yang melakukan separasi dari data menggunakan hyperplanes. Kemudian apabila satu koordinat berada satu titik, ya, berada di dalam berada di area dari hyperplanes, maka dia akan kita kategorikan kalau dia titik koordinat barang yang baru itu ada di sini misalkan, maka dia berada di kelompok kelinci. Kalau dia berada di sini misalkan, maka dia berada di kelompok papis, ya. Jadi berdasarkan hyperplanes ini kita melakukan separasi terhadap data, dan data yang baru akan langsung teridentifikasi bahwasanya dia termasuk ke dalam golongan kelinci atau ke dalam golongan papis. Titik ini dia sifatnya linear, ya, bukan yang sigmoid. Kemudian ketika data baru muncul, nah data baru muncul nih sini, titik baru untuk kelincinya di sini kan, dan titik terdekatnya adalah yang ini, papis. Maka terbentuklah data baru dari SVM, titik tengahnya di sini, kemudian dia mencari kesetimbangan baru antara dan ini, maka terdapat titik tengah di sini, maka terbentuklah hyperplanes yang baru. Ya, terbentuk hyperplanes yang baru dengan titik marginnya di sini. Jadi dia ketika data baru masuk, dia kemudian sifatnya dia beradaptasi, ya, terjadi machine learning activity di sana, dan di mana dia mendapatkan koordinatnya dia selalu berubah. Jadi ketika terjadi data yang masuk dengan koordinat yang berubah-ubah,
dengan koordinat yang baru, maka modeling dari SVM dia berubah sesuai dengan data baru yang diterima, ya. Jadi garis hyperplanes-nya berubah dari yang sebelumnya di sini, kemudian ketika data baru masuk, maka hyperplanes-nya berubah. Jadi dia mencari kesetimbangan-kesetimbangan untuk ketika data baru lagi muncul, bisa saja dia di sini, maka nanti dia berubah lagi karena dia mencari titik kesetimbangan antara SVM support vector yang terjadi. Alright, so far so good. Kapish? So far so good. Any questions sebelum kita teruskan? Kapish? Ada yang Oke, good. Pronto, Pak. Alright. Kemudian di dalam data yang sifatnya non-linear. Jadi ketika terjadi di dalam data yang non-linear, support vector machine is used when the data cannot be separated using a straight line. Ya, non-linear support, ada namanya disebut dengan non-linear support vector machine. Ketika data yang ada tidak bisa diseparasi menggunakan straight line. Jadi kalau seperti ini datanya. Jadi jarak dari sini ke sini ke sini ke sini kan banyak. Bagaimana kita bikin straight line-nya? Dia di tengah-tengah terus kan? How do I separate this data? Jadi kita bisa menggunakan, kalau dengan ini nggak bisa. Ya kan data kelinci sama data papis masih tetap bercampur. Maka di dalam non-linear SVM kita membentuk menjadi 3 dimensi. X, Y, dan Z. Untuk koordinatnya kita lihat, maka dari sini kita bisa melakukan support vector machine berdasarkan data yang di tengah. Ya. Menggunakan berdasarkan 3 dimensi data untuk mendapatkan support vector mesinnya. Jadi kita dari sini bisa kelihatan, dari sini adalah kelompok kelinci dan di bawah adalah kelompok papis berdasarkan non-linear support vector machine. Jadi kalau datanya masih bisa diklasifikasikan menggunakan support vector machine, kita menggunakan linear support vector machine. Tetapi kalau datanya sudah bercampur, sudah scramble, maka kita bisa menggunakan 3 dimensi untuk menentukan non-linear SVM-nya. Oke, kita ambil contoh. Misalkan colon cancer classification. Jadi ada collection of transmembran protein samples, kemudian SVM data containing kita ambil samples untuk biopsi data. Ini adalah pasien, kemudian kita ambil biopsi data 200 sampel. Kemudian dari sana kita ingin melakukan separasi antara didapatkan 40 kolon yang cancer dan 22 yang normal. Jadi kita ingin melakukan klasifikasi terhadap yang dia sehat dan dia yang cancer. Kemudian ketika the problem statement-nya adalah to classify gene samples based on whether they are cancer or not, berdasarkan SVM support vector machine model. Ya. Jadi ketika nanti dia data masuk, kemudian masuk data biopsinya masuk ke dalam SVM algorithm, dia bisa mengidentifikasi bahwasanya apakah ini masuk kepada cancer atau yang normal colon. Ya. Jadi SVM bisa kita untuk melakukan klasifikasi kepada apakah data biopsi tersebut masuk ke dalam cancer atau yang dia masuk ke dalam colon. Nah, salah satunya problem statement-nya adalah to study a heart disease dataset, ya, dari kemudian and to model a classifier to predict whether a patient suffering from any heart disease or not. Jadi kita ada data, kemudian kita buat pemodelan SVM algorithm, kemudian ini adalah pasien suffering from heart disease, dan
no heart disease detected. Nah, jadi bisa menggunakan pendekatannya binomial. Oke. So far so good. Any questions untuk SVM? Belum ada ya? Alright. Sekarang kita masuk ke dalam demonya. Jadi saya ambil contoh dulu. Alright. GitHub. Kemudian oke, kita ambil GitHub. Nah, kita ambil GitHub. Kemudian oke, sebentar. www.google.com. Kita bisa search, kita menggunakan SVM. Yang baru hadir, jam segini baru hadir, Nanang. Udah kelar baru hadir Nanang. Oke. Ini dari Oke, kita ambil contohnya yang SVM support vector machine. Right. Kita ambil mungkin oke. Yang paling banyak yang mana ya? 700 ini ya. Markdown. Oh, ini R. Oh, ini SVM. JavaScript. Oh, ini yang JavaScript. Ini yang Python. Oke. Nah, gitulah. Oke. Ini contohnya yang menggunakan Python, SVM. Jadi di dalam SVM ini adalah data. Jadi kalau kita lihat dari si apa namanya ini, si Aj Tuluk, ya orang India kayaknya ya. Untuk SVM PI. Okay, there is a basic implementation of soft margin kernel SVM. Oke, kita lihat di sini dia belum, ini nggak bikin sini. Oh, di sini SVM PI. Kita lihat dulu deh di sini. Ini dia menggunakan R. Oke, sebentar ya. Kita lihat dulu repository yang SVM Python. Ya. Support vector machine Python. Stobber. Source-nya. Oke. Oke, sebentar. Kita lihat dulu pendekatannya pakai yang dulu deh. Comment dulu. Selesaikan. Alright. Di sini kalau di komentin untuk pemodelannya kita menggunakan SVM ya. SVM, 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 anomali,
karena SRCM, ini dia sebenarnya. Support vector machine. Oke, kita lihat. Expert. Oke. Nah, kemudian kita bikin datanya. Jadi kalau dia itu datanya itu seperti yang cancer ya, atau kita untuk X1-nya, kita ada X1, ada X2, ambil yang masih ini ya. Kemudian ada Y. Nah, kemudian di dalam klasifikasi di dalam SVM, dia ada dua pendekatan, bisa menggunakan 0 dan 1 untuk identify, atau bisa juga menggunakan 1 dan min 1. Jadi tetap klasifikasi antara 1 dan min 1. Dia terklasifikasi. Terus kita ambil contoh di sini, run between 10 sampai dengan 100. Oke. Jadi kita ada koordinat. Oke. Kemudian di sini datanya, yang Y-nya kita bisa menggunakan run between min 1 dan 1. Tapi ya sepertinya di sini dia nggak bisa deh. 1. Oke, bisa. Min 1 dan 1. Oh, tapi dia ada 0 juga ya. Classification 1 dan 0 kita pakai dulu yang dulu. Run between 0 dan 1 dulu. Oke. Ini adalah datanya. Kemudian delete file, save as. Oke. Sorry. Right, matrix. Kemudian save big data. Data ini kita bicara matrix. Sorry, masih ini di libraries, di desktopnya mana? My document. Okay. My document. Battery. Big data. Save. Okay. Data. Ini adalah SPM. Kemudian kita taruh di CSV file, SPM. Oke, save. Oke, yes. Oke, kemudian save. Yes. Oke, kemudian kita masuk ke data source. File, kemudian kita masuk datanya. Oke. Kemudian libraries, no. Toshiba, no. New folders. Kok susahnya datanya. Desktop. Libraries. Nggak mau. Desktop. Oke, kalau gitu saya drop ke desktop dulu katanya. Data, SPM, of the Oke, saya taruh ke desktop. Coba kita lihat lagi datanya. Bentar, cancel data desktop. Kemudian dia SVN.
Kok belum muncul SPM? Sebentar. Ini saya taruh dulu. Copy. Kemudian di cancel. Cancel. Okay. Cancel. Bikin dulu. Oh, udah muncul kok. Bisa, harusnya udah muncul di sini. Kenapa tidak muncul? SVM di desktop. Oh, ke kiri, ke kanan. Oh iya. Harus ke kanan. SVM. Oke. Apply. Sip. Nah, dari sini kita lihat outputnya, kita lihat dulu. Table. Execute. Oke, data is there. Oke. Kemudian SVM ini kita karena dia klasifikasi, kita harus buat dulu field operation, data type, range, oke. Kemudian yang menjadi output 0 dan 1. Kemudian read values, apply, oke. Kemudian connect pada ini, Y. Kemudian kita lihat pemodelannya secara model, partition data, expert. Kita melihatnya secara kernel type, ada kernel type di sini, ada RBF, ada polinomial, ada sigmoid, ada linear. Jadi kita bisa menggunakan beberapa kernel type. Yang tadi saya terangkan adalah yang linear. Bisa juga ternyata dia menggunakan kernel type dia sigmoid. Jadi dia datanya itu dia berupa sigmoid nanti garisnya ya. Jadi dia termasuknya non-linear. Non-linearnya bisa berupa sigmoid, polinomial atau RBF yang 3 dimensi. Jadi kita pilih linear dulu. Kemudian append properties for categorical target. Misalkan begini. Oke, ini ada di sini aja. Kemudian untuk analyze, calculate variable importance. Oke. Oh, one thing if data is used. Oke. Alright, execute. Kita lihat. Oke. Kita lihat. Nah, variable importance ternyata X8 yang paling berpengaruh pemodelannya. Terus field data, kemudian target Y dan input X1, X2, X3, kemudian build settings, kemudian sebentar. Ini kenapa dia nggak muncul modelnya? Sebentar, calculate distinct probability scores, oke. Append probabilities, model, oke, execute. Lihat lagi modelnya. Linear. Oke. Setting, summary, annotation, settingnya, summary, expand all. Oke. Oke. Jadi dia datanya sudah terbentuk di sana, ya. Jadi dia karena datanya dia kan selalu berubah-ubah ya, tergantung data yang di input, maka dia data berubah. Jadi modelnya berubah nanti setiap data di input dia, maka modelnya akan berubah. Jadi kemudian kita bisa masukkan data baru untuk pemodelan ini. Misalkan kita lihat ini disconnect, ini kita gunakan di sini. Terus ketika data baru muncul, connect, kemudian kita lihat dia sekarang berada di mana. Oke, execute. Nah, jadi di dalam SVM ini, itu besar ya. Jadi dia akan mengelompokkan data kepada kelompoknya masing-masing. Jadi
Oke, data 1 ini dia plus 0,05, yang data kedua dia minus ya. Minus, kemudian data ketiga, dan dia ketika data itu ketika data itu untuk data yang tadi ya, untuk melihat seberapakah jarak antara masuk ke koordinatnya, dia masuk kepada kelompok yang mana, yang kanan atau yang kiri. Kalau yang positif maka yang kanan, yang negatif maka dia termasuk kepada yang kiri. Ya. Jadi kita untuk di dalam ini dia menentukan dia masuk ke dalam kelompok yang mana. Kemudian kalau kita sekarang ada data baru, ya data barunya itu kita bikin baru. Excel tadi kita buka kita bikin data Excel baru. Nah, data barunya dia adalah X1. Tadi sampai X berapa ya? X10 kah? Tadi sampai X berapa ya? 8 ya? 8, Pak. Oke. Datanya 8. Kita data baru run between 1 sampai 10. 10 ya. Kemudian koordinat di sini. Oke. Kemudian kita save as lagi. Data SVM2 CSV kan SVM2 save yes, oke, save yes. Kemudian kita pindahkan dulu SVM2 nya ke desktop. Oke, kemudian kita keluarkan lagi file data untuk kita tembak ke dalam data ini. SPM2 udah ada. Oke. Apply. Oke. Kemudian di sini kita disconnect. Kemudian kita connect di sini ke dalam model. Kemudian kita connect ke dalam table. Kita execute. Kok nggak sama? Tadi harusnya 1 sama 0 atau berapa ya? Execute. Oh, sampai 100 ya? Oh, oke. 1 sampai 100. Makanya dia beda. Jadi kita sampai 100 juga. Oke, sebentar. Data yang tadi kita buka dulu. Run between 1 sampai 100. Kemudian save yes. Tapi ini Y-nya ini dia ada juga ya. Y-nya ini kita enggak. Between 0 dan 1. Yang pertama ya. Oke. Yes, save. Nah, datanya harus sama. Kan? Udah ditutup. Kemudian execute. Oops. Kenapa lagi? Sebentar. Serang. Excel-nya ditutup. Udah. Oke, ulang lagi. Kenapa nggak buka ya? Oke. Oke. Enggak. Sebentar. Output. Kita lihat dulu datanya udah benar atau belum. X8. Oh, belum di refresh. Tapi nggak apa, ya coba dulu. Di sini masih mau apa nggak? Oke, nggak mau. Artinya dia harus di input datanya. Kemudian kita refresh terlebih dahulu. Refresh.
Nanti kok nggak muncul dia? Sebentar. SPM2 open. Oh, kok nggak ada angkanya? Bentar. Oke. Kenapa nggak ada muncul yang Y-nya ya? Oke. Contoh materi. Save big data. Kemudian modul 1 data. Text big data. Data SPM2. Kita buka. SPM2-nya udah bener atau belum? Kenapa nggak kebuka? Oke, sebentar ya. Ini error. Sebentar. Error, masih running Excel-nya. Kita bikin Excel baru deh. SPM2. Oke. Udah benar. SPM2. Oke. Yes. Oke, kita save SPM3 dah kalau gitu. Kayak SPM3. Oke. Now save. Yes. Yes. Oke, kemudian kita oke. Ini SPM2. Nah, kita cancel dulu. Kenapa ini hang? Oke, cancel. Kemudian kita tarik data baru SVM. Keduanya masih mau nggak? Ya, nggak bisa. Ya, data ini harus pindahin dulu dari 3-nya ke sini. Ke desktop. Oke, kita tarik data baru SVM3. Oke, nya masuk. Apply. Execute. Y-nya udah masuk. Oke, kita lihat. Execute. Kenapa dia new? Oke, coba kita lihat ke sini. Settings, summary. Oh, X-nya 9. Tadi siapa yang bilang 8? Pantesan nggak mau dia. Jadi dia harus pakai 9 Y X-nya. Kalau dia nggak sama, maka nggak bisa. Tuh. Tadi saya lihat 8. 9. Kamu deh. Jadi bikin lagi kita. Insert 9. Between 1 sampai 100 tadi ya. Oke. Save. Yes. No. Save. Yes. Oke. Oh, kenapa nih? Oke. Refresh. Cancel. X3 open. Ya, oke. Harus cancel dulu. Source pakai file. Oke. 3 open. Nah, kok nggak berubah dia tambah X9-nya? Ya. Karena tadi kita udah rubah kan? Coba lihat. Oh, udah X3-nya. Oh, tapi belum ditaruh di itu, saya lupa. Belum taruh di desktop. Oke.
Oke. Alright. Oke. Kita lihat di SVM3. Oke. Mulai. Kemudian connect. Kita execute. Sudah dapat. Oke, kita kemudian masuk ke model tembak ke data. Execute. Nah, sebagian kita dapat nih. Yang ini masuknya ke yang cancer, yang satu masuknya ke yang normal ya. Jadi walaupun dia sudah menyatakan dia 1 dan 0, tapi dari sisi SVM menyatakan ini 1, tapi sebetulnya ini masuknya ke cancer, di sini ke normal. Terserah apa yang Anda gunakan sebagai 1 ya. Yang sebagai binomialnya Anda pakai yang mana. Jadi ada discrepancies antara nilai Y yang ini ada discrepancies dengan nilai SVM-nya. Ini masuk ke faktor yang mana? Ya. Jadi ketika data ini masuk, maka modelnya akan bekerja lagi. Model akan berubah lagi berdasarkan data yang masuk pemodelannya. Jadi dia di dalam Python-nya, dia machine learning-nya dia akan mengadjust kembali terhadap data tersebut. Ya. So itu yang bagaimana cara bekerjanya kepada itulah cara bekerja dari big data using this SVM methods. Ya. Untuk contoh yang di Kaggle coba Anda cari untuk model-model terkait dengan SVM untuk Anda buat untuk tugas minggu depan. Oke, ada pertanyaan terkait support vector machine? Any questions regarding this support vector machine? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saatnya untuk menampilkan tugas Anda yang kemarin belum present. Kemarin apa ya? PCA. Sudah ada yang mengerjakan yang PCA? Saya udah, Pak. Oh, good. Radit, silakan. Time is yours. Oke, udah, Pak. Oke, pakai R ya. Oke. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Sebelumnya saya di sini mau presentasikan tentang PCA. Itu dari datanya itu saya ambil dari Iris dataset, mungkin teman-teman di sini udah pada tahu karena kan itu umumnya datanya tentang Iris dataset gitu. Ini ada ID, sepal length, ada sepal width, ada petal length, petal width, dan juga species. Ada 3 species, Sentosa, versicolor, sama virginata. Oke, jadi langsung saya ke codingan aja, Pak. Ya, silakan. Ya, seperti biasa kan kita reader dulu untuk memasukkan import datasetnya. Setelah sudah di view dan di head summary, kemudian kita mengetik my PR, habis itu ada tanda panah PR.com iris dalam tanda kurung, koma 1/4. Maksudnya 1/4 nih apa sih gitu kan? Jadi dalam PCA ini kan kita kan yang kita ekstrak itu kan variabel yang continuous gitu, bukan yang uncontinuous. Jadi yang uncontinuous itu kalau di dataset saya itu kan ada species tadi kan. Itu kan bukan numerik tadi, soalnya sudah saya coba nggak bisa karena harus harus numerik lah gitu kan. Jadi di sini ada 2 opsi antara kita di sini masukinnya koma -5 untuk untuk mengeksekusi spesiesnya ini kan. Ini dia nomor urutnya 5 atau 1/4. Jadi kita hanya ngambil 1, 2, 3, dan 4. Jadi hanya ini aja yang kita ambil, numeriknya aja. Ya udah, setelah itu kita lanjut ke PR.com. Di sini saya masukkan 2 sampel data untuk di PCA gitu kan. Yaitu sepal length centimeter dan juga petal length centimeter. Terus datanya dari iris tadi.
Ya, setelah itu saya TR-com di sini scale through. Mungkin di sini pengertian saya karena variabel yang ada di Excel-nya tadi. Jadi menurut kalau dari penjelasan yang saya lihat dari tutorialnya itu, jadi variabelnya itu belum pasti gitu. Jadi di sini kita untuk memastikan scale dari variabel-variabel yang ada di dalam dataset iris tersebut. Nah, di sini kita tulis true. Oke, kita lanjut langsung ke plot iris petal length centimeter, iris ini ada $sign, petal length centimeter. Nah, jadinya ini seperti ini ya. Mungkin ntar dulu saya zoom. Mungkin agak complicated di sini kelihatannya kayak ini apa sih gitu kan. Jadi ini yang angka-angka ini data frame. Jadi kan tadi ada kurang lebih saya itu udah 150 data frame. Jadi di sini yang bisa kita misalkan kalau di TCA itu kan mencari kesamaan kayak clustering. Itu misalnya jadi dia yang paling apa sih bahasa Inggris itu paling kental itu maksudnya yang paling tebal itu di sini yaitu di petal length, ID dan juga sepal length centimeter. Dan di sini ada dua PC PCA ya, di sini ada PC 1 dan PC 2. Saya akan bahas lagi. Nah, jadi kalau ini kan mungkin udah jadi, cuman kita lihatnya kayak ya masih kurang lah untuk bisa dianalisa gitu kan. Ini saya menambahkan standarisasi MyTR-nya tadi, terus saya MyTR $sign X ini untuk menunjukkan semua data frame dari PC 1 sampai PC 4 yang ada di dalam iris dataset. Setelah itu udah kita coding di sini iris 2, jadi kita buat data frame baru. Data variabel sebelumnya ada berapa? Kenapa, Pak? Variabel sebelumnya ada berapa variabel? Jumlah data frame-nya, Pak, 150, Pak. Bukan, variabel yang pertama ini berapa sebelumnya? Ada 5. Ada 5. Terus sekarang ya. jadi berapa? Jadi 4. Oke, dari 5 Anda mau squeeze jadi 4 ya? Ya, karena yang satunya itu kan spaces, Pak. Ya, spaces itu kan dia alfabet gitu, bukan numerik. Jadi nggak bisa kita ekstrak dong. Jadi variabel continuous. Kenapa nggak coba lebih dikit lagi, cuma 2 gitu nggak bisa? Belum saya coba sih, Pak. Oke, karena kalau jadi sebelumnya harusnya 6 artinya ya, tapi jadinya 5 ya, karena satu lagi spesies ya. Iya. Jadi 5 jadi 4 ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita squeeze dari 5 variabel jadi 4. Tanggung amat ya. Iya. Terus jadi tadi saya lanjut lagi, tadi kita buat iris 2 untuk data frame baru. Di ini si bind yang maksudnya itu ada column bind dalam kurung, di sini kita data frame iris. Terus kita binding dengan yang tadi ini my PR $X ini yang menunjukkan data frame ini. Kita ambil aja kan ini 1:2. Ini 1:2 ini maksudnya ini kita hanya mengambil dari PC 1 dan juga PC 2. Itu menurut saya itu yang saya tangkap dari penjelasannya. Jadi hasil yang dikeluarkan dari ketika kita mengcoding head.iris gitu kan. Yang keluarnya adalah ya seperti ini, ID, sepal length, sepal width, petal length, dan iris. Dan di sini perbedaannya di sini adalah di sini ada dua variabel baru yaitu PC 1 dan PC 2. artinya ada menjadi 2 variabel dong. Kenapa, Pak? Jadi dari 5 variabel jadi 2 variabel dong. Iya sih, cuman kalau dari ini kayak kita tuh cuman menganalisa 2 PC doang, Pak. Iya, betul. Maksudnya dari 5 variabel menjadi 2 variabel ya, di squeeze jadi 2 variabel ya. Oke. Terus jadi bukan 4, artinya jadi 2. Iya. Kan belum kelar tadi, Pak. Oh, iya, oke. Nah, setelah itu kita ya install package misalkan belum punya ya, ggplot 2 gitu kan. Udah kita keluarin di library ggplot, di sini iris ini saya lupa tadi tuh dia menunjukkan apa. Pokoknya di sini dia yang di sini tuh mendeskripsikan yang ditunjukin itu adalah PC 1, PC 2 yang digambarkan dalam grafiknya itu adalah spaces yang 3 tadi ada ya tadi lah pokoknya. Di situ ini fill-nya spaces juga. Nah, ini kalau start ellipse, polygon, call black, alpha itu lebih kayak untuk settingan grafiknya aja sih. Misal kayak alpha ini kalau saya pahami ini hanya sebagai tingkat transparansi aja gitu dari grafiknya. Oke. Ini udah geopoint, ini udah.
Nah, habis itu yang keluar itu adalah seperti ini. Nice. Jadi jadi 3 data ini ya. Dari sini kan mungkin kita bisa simpulin secara lebih enak gitu ya Pak ya. Ada iris versicolor, ada iris virginica, dan ini ada setosa. Jadi mungkin bisa diasumsikan bahwa kedua jenis tanaman ini, iris versicolor dan iris virginata ini mempunyai beberapa karakteristik persamaan mungkin. Saling beririsan ya kelompoknya ya. Ya, jadi mungkin di width-nya dia nggak jauh beda, mungkin bisa sama apa sepalnya, apa petalnya gitu. Dan di sini dia beda. Gitu. Nah, ini terakhir sih untuk melihat korelasi ya, untuk korelasi antara data set variabel awalnya, ini korelasi iris yang awal 1:4 seperti yang saya jelasin tadi di atas. Nah, ini korelasi antara variabel originalnya yang 1:4 tadi dengan iris 2, 7 dan 8. Kenapa 7 dan 8? Karena di sini kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, iris 2 ini kita hanya ambil PC1 dan PC2 aja. Gitu. Jadi di sini ada ID sebesar 0,92 gitu kan. Kalau ini sih saya mungkin bacanya kayak gini ya Pak. Ini kan PC1 ya Pak. Ini PC1, ini ID. ID-nya ini kan positif ya, 0,9 itu kan nggak ada minusnya di depan gitu kan. Sepal length-nya juga sepal width doang yang minus gitu kan. Kenapa yang minus? Karena sepal width-nya itu dia ke sini. Jadi dia lebih ke, kalau saya yang tangkap dia lebih ke PC2 atau mungkin lebih menjauhi dari yang daerah sini loh, dari yang positif ini. Karena ini kan negatif di sini kan, ini kan -1 -2. Jadi dia negatif. Gitu sih Pak. Oke, jadi ini untuk mengetahui jadinya jadi dari variabel yang ada 6, Anda bikin jadi 2 variabel ya? Iya. Oke, setelah jadi 2 variabel, objektifnya apa tadi tujuannya? Objektifnya itu untuk ya salah satunya menurut saya untuk mengetahui kira-kira dari ini tuh kira-kira ada persamaan nggak sih gitu dari 3 spesies tadi. Jadi ternyata ada 2 spesies yang cenderung bisa dikelompokkan ya artinya. Ya, 2 spesies aja yang mungkin masih memiliki kesamaan satu dan lainnya. Tapi kalau yang setosa mungkin dia lebih unik sendiri gitu. Oke. Ini kita dependent variabelnya apa yang Anda tuju nih? Kenapa? Ini Anda artinya unsupervised aja artinya ya? Bukan untuk mencari yang maksudnya ada bukan yang supervised untuk ada Y-nya ya. Dependent variabelnya apa yang ada? Enggak. Saya kayaknya unsupervised. Unsupervised ya. Oke. Jadi Anda mau lihat kemana dia cenderung datanya ini bisa dikelompokkan kepada PC yang masuk ke PC2 yang mana, PC1 yang mana. Iya, betul. Oke, good. Radit. Jadi you have another perspective on seeing the problem ya. Oke, applause untuk Radit. Good job. PCA dan Radit. Oke, next siapa yang mau maju? Baik PCA, baik neural networks juga masih belum ya kemarin ya. Siapa berikutnya? Diana udah? Iya Pak. Silakan. Yang neural network atau yang PCA? Yang neural network dulu ya Pak. Oke. Bentar, Pak. Udah kelihatan ya Pak? Udah. Bentar Pak. Mana ya? Cari dulu. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya menjelaskan mengenai neural network analysis. Jadi ini sih kalau coding itu untuk image klasifikasi gitu Pak. Jadi image recognition gitu. Nah jadi data yang diambil itu dia ada data sebentar.
Dia ada satu file itu ada tiga subfolder, ada prediksi, testing sama training. Jadi datanya emang dari Kaggle-nya tuh udah dipisahin, Pak. Terus nah ini yang pertama itu kita load dulu data image-nya. Terus kita bikin resolusinya 150-150. Ini train data kita pre-processing dulu datanya. Jadi batch size-nya itu 64. Jadi kalau saya baca-baca sih Pak, kalau saya nggak salah nangkep tuh, jadi si image-nya itu tuh dibagi gitu, jadi berapa batch gitu, dimana satu batch-nya itu isinya ada 64 pixel gitu kalau nggak salah. Si file itu dibagi ke dalam 6 kelas. 6 kelas itu terdiri dari buildings, forest, glacier, mountain, sea, sama street. Terus kemudian ini sih alat bantu saya aja sih untuk tahu gitu, tahu panjang si train datanya itu ada berapa. Nah ini tuh dia kayak format disebutnya tuh NWHC kalau nggak salah Pak. Kalau saya baca-baca sih, jadi kalau satu image itu dia kalau dilihat gitu kayak data isinya tuh format NWHC itu terdiri dari kayak ada berapa filter di dalam image tersebut. Image tersebut tuh terdiri dari berapa image. Siapa tahu image itu tuh terdiri dari berapa image yang ditumpuk kalau nggak salah gitu. Terus 150 itu width-nya, ini height-nya. 3 ini adalah channel itu menunjukkan bahwa gambar tersebut tuh berwarna, ada RGB-nya. Kalau misalkan grayscale dia 1, kalau dia full white itu 0 kalau nggak salah. Seperti itu. Nah terus ini saya pakai function Keras sequential. Nah jadi si image-nya itu diproses berdasarkan layer kalau nggak salah Pak. Jadi di dalam proses computation itu ada yang disebut convolutional 2 dimensi. Ini fungsinya. Nah 32 ini 32 filter, jadi diproses berdasarkan 32 filter yang ada. Ini pas saya masih kurang banyak ilmunya sih Pak soal yang di sini gitu, tapi tolong dikoreksi aja Pak, takutnya salah. Nah jadi kalau kata referensi yang saya baca itu semakin banyak diproses itu nanti dia bakalan apa ya, tingkat akurasinya mungkin bisa jadi lebih akurat gitu, karena mungkin kan di proses ini tuh kita kayak ngebandingin satu gambar dengan satu gambar yang lain gitu. Jadi misalkan gambarnya forest, dia dicari karakteristiknya gitu, mungkin hampir mirip kayak yang PCA tadi gitu. Jadi kayak si titik-titik pikselnya itu ada di sebelah mana gitu. Kayak misalkan glacier itu kan dia identik dengan warna putih gitu. Nah mungkin si filtering itu gitu yang diproses di sini. Nah kalau misalkan kemarin itu dicoba kalau si convolutional sama Maxwell 2 dimensinya itu cuma 1, itu prosesnya sangat lama gitu dan tingkat akurasinya itu lebih kecil gitu dibanding kita pakai beberapa step. Nah ini pembuatan model layering-nya, terus ini untuk compile-nya, ini nilai losses-nya. Losses itu kalau nggak salah nilai error-nya gitu ya Pak ya, kemungkinan nilai error-nya gitu. Terus itu ini yang activation apa? yang mana Pak? Yang relu itu maksudnya apa? Yang ini? Relu itu tuh dia kayak jenis proses pemrosesan filteringnya gitu Pak. Jadi ada relu, ada softmax. Terus saya ini sih Pak, lupa lagi kemarin padahal udah dik lagi. Oke, good. Sorry Pak. Nah terus ini coba di training datanya. Nah ini saya nggak ngeran di sini soalnya ini lumayan Pak, kemarin nunggunya 10 menit lebih karena setiap jadi di train data ini kan dia si data image-nya yang tadi di atas. Nah epoch ini dia iterasinya, jadi saya pakai iterasinya 10 kali. Nah steps per epoch-nya itu adalah panjang dari data. Nah jadi si panjang datanya tadi
kalau kita pakai batch size-nya itu 64, itu adalah perhitungannya Pak. Saya lupa lagi kemarin udah ngitung. Nah, jadi setiap iterasi itu dia menjalankan modeling ini sebanyak eh, panjang dari tren data gitu, si langkahnya tuh gitu. Hmm. Tadi kan ini itu di data training itu dia ada 14.000. Ada 14.000 data. Karena batch size-nya itu 64, jadi panjang training datanya itu 220. Nah, jadi Hmm. si setiap iterasi itu dilakukan sebanyak 220 kali. Hmm. Nah, terus ini hasilnya jadi iterasi pertama nilai errornya itu 1,3, akurasinya itu 0,45. Yang ini validation loss, jadi divalidasi dibandingin sama apa tadi testing data kan dibagi dua folder tuh Pak, train image sama testing image. Nah, kalau yang testing image itu dia 0,9, lossnya akurasinya 0,6. Hmm. Nah, iterasinya diulang terus, jadi semakin banyak iterasi dia nilai lossnya itu berkurang, akurasinya itu bertambah. Oke. Nah, jadi sampai di sini di iterasi ke-10 dia bisa tambah jadi akurasinya itu 85%, lossnya itu jadi 0,4, untuk data testingnya lossnya itu 0,4, akurasinya 0,83. Oke, naik terus akurasinya ya. Iya, Oke. gitu. Terus ini sih hampir sama dengan yang iterasi ke-10 ini, pengen tahu berapa loss dari data testing sama akurasi dari data testing. Mhm. Ya segitu. Terus ini untuk visualisasi data. Jadi di iterasi ini dia loss-nya itu semakin menurun gitu. Jadi semakin kecil gitu, semakin banyak iterasi dia loss-nya itu nilainya menurun. Terus Karena dia kalau makin akurat. ya yang akurat ini, yang akurasi ini dia malah makin naik gitu Pak, kebalikan. Ya. Lalu kemudian ini saya coba prediksi dari, jadi ada folder prediksi image, jadi dia ngambil random, di sini random, pokoknya dia ngambil random gambar mana aja, terus di testing pakai modeling yang tadi di atas. Nah, ini hasilnya. Jadi ini kayak misal gambar ini dia kelasnya buildings, terus ini forest, nah ini mountain, ini glacier, gitu Pak, udah. Nice. Nice. Jadi pendekatannya Anda pakai keras ya. Pakainya pakai keras ya. Jadi deep learning-nya pakai keras. Di atas kan tadi Anda pakai keras ya maksudnya ya. Halo, suara saya terdengar? Diana, suaranya kedengaran nggak? Dengar Pak. Diananya mute kali ya, atau gimana nih? Iya halo Sinyal. Pak. Oh, Diananya yang lost network. Iya saya lost network. Jaringan. Atau saya yang Iya lost udah, network? Enggak. saya Pak. Oh, oke. Jadi pendekatannya tadi Diana dia pakai keras. Keras itu salah satu neural network yang dalam deep learning. Untuk neural network salah satunya bisa menggunakan keras, atau bisa juga pakai selain keras itu pakai TensorFlow atau keras. Nah, jadi tadi Diana dia pakai keras ya. Jadi untuk melakukan iterasinya ini. Good. Jadi Diana is getting deeper on neural networks. Applause dulu untuk Diana. Good job. Nice. Kemudian yang PCA sudah ada Diana? Bismillah ya Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menjelaskan sedikit mengenai PCA. Jadi di sini itu dia datanya itu data untuk clustering breast cancer, kanker payudara gitu Pak. Nah, jadi ini tipe-tipe, mungkin ini tipe-tipe kankernya ada berapa ya? Dia itu ada 6 kelas, ada 6 kelas. Ada 6 kelas. Nah, si variabelnya itu ada 54.000 kolom. Jadi row itu ada 151, tapi kolomnya itu ada 54.000.
Mhm. Nah, terus kita split datanya jadi data training sama data testing. Terus kita standarisasi pakai standar scalar. Hasilnya jadi kayak gini. Terus divisualisasi data jadi seperti ini. Tunggu. Nah, ini Pak, yang di bawah ini belum saya ubah sebenarnya. Anda pengen jadiin berapa? Jadi datanya sebelumnya ada berapa variabel? Sebelumnya itu ada 54.000 sekian. Data Tapi variabelnya, variabel iya, data. Wow. iya. Anda mau jadiin berapa? Kalau di sini sih yang bisa jalan satu, Pak. Maksudnya PCA-nya Satu jadi atau berapa? dua. Jadi berapa PCA-nya jadi variabel? dua. Oh, jadi dari 54.000 Anda jadiin 2 variabel. Iya. Wih, oke. Ya. Coba. Nah, ini sih coba-coba sih, Pak. Oke, Soalnya no worries. dia kan pakai try and accept gitu. Jadi kalau error. Udah, Pak. Jadi cuma sampai sini aja. Oke, jadi udah jadi 2 variabel ya. Iya. Jadi kemudian udah dapat pemodelannya dengan 2 variabel tersebut. Belum dilanjut lagi, baru sampai PCA doang. Oke, jadi Anda mau udah ada 2 variabel, udah ada variabel Y-nya, Anda udah bisa bikin persamaan nih kan? Iya, Nah, harusnya sih, Pak. tinggal Anda buat apakah Anda mau pakai, kalau dia kategorikal Anda mau pakai apa tuh? K-means tuh paling kalau clustering kan ya, Pak. Clustering enggak, maksud saya ini kan Oh, Anda K-means. Oh, kategorikal. iya kalau kan Ini katanya itu Y-nya apa tuh kategorikal kan? Anda pakai jenis cancernya apa? Basal itu kan? iya, ini basal, hair, Kalau sama Y-nya kategorikal, maka Anda pakainya tuh multinomial kah? logistik. Iya, Multinomial. iya logistic regression juga bisa. Kan logistic regression yang binomial dia sorry, multinomial. Iya. Ada berapa jenis Oh, cancernya? multinomial. Ada 5. Oh, iya, iya. Oh, iya, multinomial. Multinomial kan. Oke. Iya. Udah, Pak. Tinggal dilanjutkan ya. Akurasinya. Ya, Ini kasih, apa Pak. nih? Enggak, ini dia cuman buat prediksi. Ini buat prediksinya pakai random forest classifier, terus nyari akurasinya 0,86. Ya. Oke, jadi Anda kebayang ya dari 54.000 variabel kita bisa jadiin 2 variabel ya. Bayangkan Iya. itu. Jadi Anda nggak perlu repot-repot. Oh, banyak banget nih variabelnya. Persamaannya bisa berapa? Y sama dengan A plus BX sampai BX 2000 gitu ya. No. Iya. Gunakan PCA, jadikan variabelnya jadi 2. That's all. Anda sudah bisa menggunakan Y sama dengan konstanta ditambah BX1 ditambah BX2, CX2. So, done. Ini convert menjadi 2 PCA. Good. Applause untuk Diana. Kita tunggu kelanjutannya untuk Pak, berarti kalau PCA itu dia ya kayak bisa digabung sama metode yang lain gitu ya? seluruhnya bisa. Oh, seluruhnya bisa. Jadi PCA ini sifatnya hybrid di dalam metode. Oke. Jadi jadi secara clustering kita pakai PCA juga bisa. Dari misalkan 100 variabel kita jadikan 5. Nah, itu dia udah, tapi kita kalau clustering nggak bisa baca profil kan? Iya. Kita nggak bisa baca profilnya. Jadi saran saya untuk yang supervise yang lain gitu ya. Seperti logistik, multilinear regression, kalau variabelnya banyak gitu ya. Atau untuk prediksi kebangkrutan, variabelnya banyak juga ya. Laporan keuangan kan banyak tuh. Indikatornya segala macam. Anda jadikan PCA untuk memprediksi ini perusahaan bangkrut atau nggak bangkrut. Nah, kayak gitu. Oke. Good. Kasih, Good job. Pak. Berikutnya, siapa yang akan maju? Nanang, yang sebelum UTS nggak ada yang disubmit ya? Nanang. Pak Nanang. Iya Pak, lagi dibuat ininya decknya. Oh, oke. Semuanya yang Anda buat bikin decknya ya. Jadi Iya Pak. Decknya apa? Diana juga itu yang kemarin juga belum ada decknya itu ya. Tadi neural network belum ada decknya. Iya, Pak. Yang Anda jual itu adalah deck. Yang itu cuma background ya. Backgroundnya adalah perhitungannya di Python. Tapi yang Anda jual adalah decknya. Apa? Data ini bicara apa? Data ini tentang apa? Objektifnya apa? Scripts DM-nya diterangkan. Yaitu business understanding, data understanding, terus modeling, kemudian business understanding, data understanding, data preparation, model, kemudian implementasi, model, kemudian
validasi dan implementasinya. Jadi ikutin alur di dalam decknya menggunakan itu. Berikut, siapa yang akan maju? Nanang udah selesai yang neural atau PCA? Keluar banyak errornya. Banyak errornya. Siapa lagi yang mau maju? Varian, Novel, Raka. Kemarin siapa yang belum pernah kumpul sama sekali? Nanang ya? Astaga, Nanang. Belum ada satupun yang dikumpul ya. Apa itu? Kenapa ya? Oke. Dita, Siti, ayo siapa yang mau maju? Jupri, Wilda, gak ada yang mau maju? Oke, kalau gak ada yang mau maju, kita post test. Sebentar, saya broadcast dulu post testnya. Oke. Post test. Retest. Insert test. Post test. Oh ya, tugas minggu depan jangan lupa yang SVM ya. Ini mana ya? Post test. Ini dia post test. Post test. Kemudian ini data analisis, password, post test, edit assignment, assign, kemudian post testnya. Oke, post test sudah dipublish, silahkan dikerjakan. Alright. Sudah terima post testnya, teman-teman? Sudah, Pak. Oke. 5 menit. Kelamaan 5 menit. 3 menit. Raka masih di kantor? Masih, Pak. Ya ampun Raka, orang sekarang menghindar ke kantor. Ini malah makin betah. Bukan betah, Pak. Tidak ada pilihan lain. Oke. Jangan workaholic banget nih. Sampai setiap malam sampai jam 10 gitu ya. Kayak yang juru kunci ya. Mbah Mijan ya. Mbah Mijan, bukan Mbah Mijan, Mbah siapa? Mbah siapa yang Merapi? Mbak Marijan. Oh iya, Mbah Mijan. Mbah Marijan. Juru kunci kantor. Coba di kameranya on itu semua kantor kosong, dia doang yang duduk di mejanya. Luar biasa Raka. Loyalitas. Orang udah pada takut ke kantor. Mending work from home, kenapa Raka? Kenapa nggak work from home aja, nggak boleh dari kantor? Kerjaannya kebanyakan di kantor sama ya nggak ada yang di kantor, Pak. Jadi kayak jaga kunci gitu. Maksudnya gimana? Ya posisi emang kerjaannya office, jadi nggak bisa di rumah gitu. Oh, oke. Jadi memang harus di lokasi ya. Ya, sama harus ada yang standby juga sih, Pak. Tapi hati-hati ya, karena kita kan di AC itu. Iya. Delta ini di AC makin ganas katanya. Jadi orang menghindari ruangan ber-AC. Kalau bisa buka jendela supaya udara keluar gitu ya, kesedot keluar ya. Kita nggak tahu ada tamu, ada teman yang kena gitu ya. Sifatnya keganasannya beda nih, beda sama yang sebelumnya masalahnya. Jadi yang penting kita sekarang jangan nantang dulu deh.
Jangan, kalau bisa jangan nantangin si deltanya ini ya. Kalau apa? Makanya yang dari dulu yang namanya delta ini bahaya ya. Delta Force itu bahaya ya. Siapa dulu pemain filmnya? Delta Force, Chuck Norris. Delta Spa itu juga bahaya. Banyak yang tersesat di sana. Yang delta itu bahaya ya. Delta COVID-19 itu juga bahaya. Ada lagi delta apa ya? Delta Force, Chuck Norris, Delta Spa itu bahaya. Delta varian itu bahaya. Apalagi yang delta itu bahaya semua. Oke, saya hitung 10 ya. 10. Udah berapa menit tadi ini? Udah 10 menit ya? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita post testnya, view assignment, import grades. Alright. Siapa yang tertinggi? Kita lihat. Diana tertinggi 100 bertahan. Mia, oke, good job. Nanang, alright, good. Novedila yang selalu senyum terus. Kan di dalam kamera nggak kelihatan. Rian Agung, good job. Dan Wilda, oke, nicely done. Oke. Oh ya, kita absennya belum ya. Oke. Good job. Oke. Kemudian absensi dulu sebentar. Simpan. Masuk lagi. Oke. Adrian hadir, Agung hadir nggak? Absen ya? Sebentar, saya. Oke. Agung hadir? Absen, oke. Diana hadir, Dita hadir? Hadir, Pak. Fahrian hadir, Feby hadir? Absen. Bapak Feby hadir, Pak. Oke, Mia hadir, Jupri hadir, Raka hadir, Nanang hadir, Nove hadir, Padit hadir, Raffi hadir, Reza hadir nggak? Hadir, Pak. Oke, Rian hadir? Hadir Pak, Rian Budi Agung Pak. Rizky Maudi? Hadir, Pak. Salman hadir, Selvira hadir, Siti? Hadir, Pak. Ulfa? Hadir, Pak. Wilda? Hadir, Pak. Oke. Alright. Baik, sebelum kita tutup, open cam dulu semuanya. Open cam. Jadi, tugas-tugas yang kemarin segera jangan dijadikan bantal ya, jangan jadikan bantal tugasnya. It helps you. Ya, kalau tugasnya nggak ada ya nilainya 0 gitu. Ya. So make sure all of the assignment itu Anda kerjakan. Dan nggak cuma assignmentnya, nggak cuma GitHub-nya aja yang Anda kirim. Deck-nya, apa yang menjadi cita-cita. Anda siapkan deck-nya. Apa yang menjadi cita-cita dan apa yang menjadi kesimpulan dari GitHub data yang Anda kegel tersebut. Jadi, so you know what you are doing. Ya. Baik, Bapak Ibu. Saya print screen dulu. Oke, good. Baik, kondisi semakin menggila, varian Delta semakin mengganas, hindari kerumunan, kalau mau keluar betul-betul jaga jarak, kalau bawa kendaraan, kalau bisa naik sendiri mobil atau motor sendiri, jangan naik Gojek atau naik GoCar ya. Kalau pakai Grab atau GoCar, buka jendela,
jangan pakai AC. Kita nggak tahu kalau abangnya kena apa enggak ya. Kemudian kalau masuk rumah, kalau di rumah banyak orang, baju luar dimasukin ke mesin cuci dulu ya. Anda masuk ke dalam, jangan tinggalin dulu yang di luar, masukin mesin mesin cuci, baru Anda masuk ke rumah. Supaya, dan ketika Anda masuk rumah jangan langsung duduk, bajunya ganti dulu. Kalau COVID-nya nempel di baju, nanti bisa nempel di kursi ya. COVID-nya di rambut bisa nempel di bantal. So Anda sampai rumah langsung mandi, langsung keramas. Jangan langsung leyeh-leyeh ya. If you don't know if the virus bobok di baju Anda atau di rambut Anda. Baik, teman-teman, you take care ya. Semoga kita semua terhindar dari segala mara bahaya. Demikian perkuliahan kita hari ini. Stay in health, stay in love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam. See you next week. Pak. Terima kasih, Pak. See you next week. Bye. Stop.